tidak hanya bekerja untuk televisi, ternyata prospek kerja di dunia broadcasting sangatlah luas. Salah satunya adalah penyiar radio. Penyiar radio sendiri bisa disebut sebagai suara dan wajah dari program yang disiarkan melalui sebuah jaringan stasiun radio. Para penyiar ini memandu kita menyimak tiap perbincangan, mulai dari tren muda-mudi dan berita terkini hingga memutarkan playlist musik. Cara mereka menyajikan materi akan menjadi image tempat kerja mereka. Peran mereka adalah untuk menghibur sekaligus memberikan informasi kepada audiens dengan menyajikan topik dengan cara yang menarik serta mudah untuk dicerna. Lantas, hal apa aja sih yang perlu diketahui dan dimiliki seorang calon penyiar radio? Maka dari itu, pada episode kali ini, tim Tati Vetri akan menghadirkan para radio announcer yang sudah berpengalaman di dunia penyiaran radio untuk mengetahui kehidupan di belakang layar para penyiar ini. Tetap di Tati Vetri Production. Silakan perkenalkan nama Anda, asal dari mana, apa itu. Hai, gue Sabil, asal dari Bandung. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Alam, aku dari Bandung. Halo, perkenalkan nama aku Balerina Aulia Pawitra, aku asal Bandung. Sekarang lagi bekerja sebagai announcer di Urban Radio. Menjadi announcer juga. Aku juga berkecimpung di dunia announcer. Sudah berapa lama di dunia Udah setahun kurang 3 bulan kayaknya. Dari semester 1 sih, dari mulai kuliah kebetulan. 1 tahun setengah. mana sih awalnya menjadi Gue tuh sebenarnya awalnya dari kompetisi. Ternyata alhamdulillah menang gitu. Dan karena waktu itu tuh pemenang pertamanya itu ada kesempatan buat siaran sebulan. Dan dari situlah ternyata panjang sampai sekarang. Awalnya tuh tertarik sama dunia radio tuh sebenarnya kebetulan banget pas masuk UPI ini gitu. Dimana aku tertarik ada UKM radio dan penasaran juga dari dulu gitu gimana sih kerjaannya announcer itu gitu, kayak setiap hari ngobrol, muterin musik gitu, kayaknya asik nih kerjaannya gitu. Awalnya dari awal kuliah tuh aku emang udah tertarik sama dunia announcer. Karena aku juga lihat-lihat lagi gitu di UPI itu ada apa, di kampus itu ada apa gitu. Ternyata ada yang buat mewadahi announcer itu gitu, dan itu ada di UKM SK kayak gitu. tantangan buat jadi announcer? Kalau tantangan sih, kalau bagi gue sendiri ya, biasanya tantangan adalah pelajaran sih kalau bagi Sabil. Karena kalau dibilang banyak ada nggak sih? Banyak banget. Tapi di situ juga kita dapat pelajaran yang bisa kita ambil buat belajar gitu. Mungkin lebih ke kita itu harus update, kita harus bisa mikir cepet mungkin ya. Mikir cepet itu kita harus lumayan bisa juga, karena kadang ada aja gitu kan improvisasi gitu. Terus kita juga harus bisa bukan menguasai ya, kayak memahami lah beberapa teknik yang memang harus dikuasai oleh announcer gitu. Ada mungkin lebih ke belajar ya, improvisasi kayak gitu. Terus gaya bahasanya. Worth it banget. Sebenarnya balik lagi ke diri lo sendiri. Lo pengen jadi apa? Lo pengen showing apa buat dunia radio itu gitu. Karena sebetulnya masih banyak juga kok pendengar yang ngedengerin lo gitu. Lumayan worth it, karena meskipun sekarang udah ada Spotify, udah ada YouTube, apa segala macam, tapi aku dapat insight dari beberapa announcer bahwa radio itu katanya gak akan pernah jadi media yang mati gitu, karena radio ini tuh aset pemerintah juga, dan radio itu gratis, bisa diakses semua orang. Masih worth it, karena buat ngelatih skill juga gitu kan, buat public speaking juga bisa gitu, buat ngomong di depan orang banyak juga bisa gitu, selain di balik radio gitu. Ada ya yang harus kita siapin buat kita? Secara teknis yang pastinya public speaking, terus pede. Berani aja dulu ya, karena sekarang itu katanya udah suara itu nggak terlalu penting, yang penting itu berani aja, kita pede, kita
percaya diri aja sama apa yang kita mau gitu. Lebih ke mau ya. Lebih ke ada mau gitu dan ya keinginan gitu untuk menjadi menjadi seorang announcer kayak gitu. Setelah mengenal mereka, saatnya kita tes nih skill kecakapan mereka dengan sambung 3 kata random menjadi kalimat yang efektif dan saling berkesinambungan nih guys. Kata yang pertama ada ikan cupang. Kedua ada bola. Ketiga ada ada tulus, ada jenis, dan katanya namanya ada buaya, tempat sampah, dan 107,9 Nikom Radio. Anak tuh kan, mau anak urban. Ulang dong. Bentar. Aku malu. Oke. Lagi ya. 107,7 SKFM UPI, The Voice of Campus is our radio Howdycaters nih. Balik lagi bersama Baler mau nemenin kamu di sore kali ini gitu ya. Nah, mumpung lagi gloomy nih. Sore-sore gini, hujan-hujan nih ya. Dingin gini tuh enaknya ngopi nggak sih? Jangan diri kamu doang yang diperhatiin buat me time, produktif gitu. Tapi ya, educator, ada aja nih orang yang sore-sore gini malah menangis nih. Katanya inget sama mantannya yang dulu, katanya udah bareng-bareng sangat lama sampai akhirnya lukanya masih membekas sampai sekarang. Udahlah, nggak usah dipikirin lagi, udah masukin aja kenanya ke tong sampah. Apalagi pacar kalian itu buaya atau doi kalian itu buaya, gebetan kalian itu buaya gitu ya. Nah, daripada kita nangis-nangis nih, Apalagi kalau di mobil gitu ya, senderan di kaca gitu sambil dengerin lagu. mending kita menyanyi bersama nggak sih? Nah, boleh banget nih. Setelah yang satu ini akan ada lagu dari Bisa dengan Tante Rinda. Dah. Setelah seru-seruan bareng, saatnya mereka menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya di Instagram Tati Fetri Production. Yang pertama dari @shifliva, gimana biar nggak kehabisan kata pas siaran? Ya, sebenarnya itu langsung jawab ya. jawab. Gimana kita mampu mengembangkan dan nyambung sama tadi yang kita obrolin ya, soal belajar juga sih, theater of mind. Kayaknya nggak ada penyiar yang dia bakal kehabisan kata, dan disitulah kita diuji, kita di challenge gimana caranya nemenin kamu dan yang nggak kehabisan kata gitu. yang kedua. Dari @rara Bernanda, skill yang harus dimiliki penyiar. Skill yang harus dimiliki penyiar itu kita harus cakap memainkan nada kita, intonasi kita gitu ya. Karena kita kan nggak visual kayak gini nih, kita nggak bisa ngelihat ekspresi secara langsung. Para pendengar tuh bisanya tahu dari suara kita doang. Jadi kita itu harus sebisa mungkin mengekspresikan suara kita itu menjadi sesuai sama program yang kita bawakan. Misalnya kalau program pagi kan seneng-seneng gitu, kita harus bisa ya ekspresif lah dan beda sama penyiar yang malam-malam gitu kan, malam-malam ya nemenin orang istirahat, mau tidur gitu, jadi nggak se-ekspresif yang pagi. Mungkin itu sih skill yang kalau menurut aku sih kayak lumayan utama sih ya, kita harus bisa mainin vokal kita. Tiga ya? Oke, dari @erika Zulfa, cara melatih artikulasi dan intonasi yang baik. Oke, paling sering-sering latihan vokal ya, kayak misalnya A, I, U, E, O, kayak gitu. Kayak harus lebar mulutnya gitu, kayak A, I, U, E, O. Atau enggak, kalau misalnya lagi di jalan gitu ya, terus misalnya lagi naik motor, gak apa-apa, kayak improvisasi aja di motor, kayak ngobrol sendiri lebih tepatnya, kayak gitu. Nanti dilatih terus, kamu juga bisa di depan kaca latihannya kayak gitu. Kayak berkelipatan ya nama ya. @tatakizet, gimana biar nggak belibet pas ngomong? Itu juga sebenarnya salah satu yang sering jadi problem buat penyiar.
banyak sih penyiar, dan itu sebenarnya kita pelajarin di artikulasi gitu. Jangan kan komunikasi kita ngobrol biasa aja, kan artikulasi itu penting ya. Kayak kalau misalnya ngomongnya ngangong-ngangongan kan pasti diulang gitu. Nah ini juga sama sebenarnya belibet. Tapi sering kali juga kalau misalnya kamu sering denger radio, mungkin ada beberapa penyiar yang belibet tapi dia tetap berantas, karena disitulah sebenarnya penyiar bisa nggak sih dia nutupin kesalahan dia sendiri gitu. Jadi kayak belibet itu manusiawi kok guys. Tuh tadi belibet kan gitu. Oke, yang terakhir dari @fatifah_r, gimana sih caranya mengakrabkan diri dengan pendengar? Ini mungkin cara mengakrabkan diri kita adalah, kita kan kadang kalau di aku pribadi ya, kita suka kalau mau siaran tuh suka kasih question box gitu ke pendengar. Mungkin di situ kita bisa sebelum kita bacain itu kita memahami dulu gitu sih isi question box itu apaan, misalnya kayak biar mereka titip salam atau ngasih beberapa kata-kata gitu. Kita harus bisa seenggaknya pas kita bacain tuh nggak cuma dibacain doang, kita tanggepin juga biar si pendengar itu merasa kayak kita diajak ngobrol, mereka diajak ngobrol sama kita gitu. Mungkin itu sih. Kalau misalnya mengakrabkan diri dengan pendengar itu, kitanya harus bisa menganggap pendengar itu lagi ngobrol berdua gitu loh. Jadi kan kayak komunikasinya tuh dua arah gitu. Jadi nggak asik sendiri kitanya, dan yang ngedenger juga kan kayak itu masih sendiri kayak gitu. Nah kita juga harus bisa membawa pendengar itu lagi ngobrol sama kita kayak gitu. Friendly. Oke, terakhir dari Helmin, apa ada batasan umur jadi penyiar? Sejauh ini sih nggak ada, tapi kayaknya asal lo mampu aja sih gitu. Tapi gue juga belum tahu sih kalau misalnya ada kayak under 15 gitu, kayaknya nggak ada. Ada. Yay! Closing statement, bisa harapan lo di dunia announcer itu kayak gimana buat kita yang pengen Buat semua teman-teman sebenarnya yang bertanya-tanya kayak dunia announcering tuh sebenarnya gampang gak sih, mudah nggak gitu. Sebenarnya gampang kok, asal dari diri kita sendiri pengen konsisten, pengen niat, dan pengen belajar gitu. Karena sampai detik ini pun aku mengakui masih banyak belajar dari beberapa hal yang kadang itu hal positif, hal negatif gitu. Dan jangan lupa juga buat selalu belajar dari luar gitu. Jangan belajar di situ-situ aja. Karena dunia itu luas banget guys, dan komunikasi juga sama, mencakup banyak yang luas gitu. Udah. Oh, dari aku terakhir mungkin buat announcer-announcer lain atau yang mau terjun ke dunia announcer, gak usah ragu buat memulai sih, karena meskipun sekarang teknologi semakin canggih, tapi kalau menurut aku announcer itu bisa mengikuti zaman lah, karena kita bisa juga terjun ke podcast, kita bisa juga terjun ke YouTube dan lain sebagainya, asal kita memiliki skill dasar dari seorang announcer gitu tadi. Itu sih dari aku. Mungkin buat orang-orang yang ingin jadi penyiar gitu ya, tekunin gitu, terus latih juga vokalnya gitu. Maksudnya gak usah ikutan misalnya les atau misalnya ikutan pelatihan lagi, nggak apa-apa, bisa kok, misalnya ada di YouTube kan masih ada gitu. Terus kita juga bisa improvisasi sendiri dengan cara ya tadi kata aku di motor, terus misalnya di kaca gitu. Nah itu tuh bisa jadi skill kalian nambah kalau misalnya dilatih setiap hari gitu. Dan kalau misalnya ada pemikiran kenapa sih masih ada yang suka announcer gitu, atau enggak bekerja di radio padahal digital tuh udah melesat gitu, nggak dengerin itu lagi segala macam, jangan didengerin. Maksudnya lebih ke kita tekun aja gitu kan, maksudnya orang-orang berbeda gitu ya perspektif dan keinginannya gitu, dan berbeda selera juga, nggak mungkin bisa disamaratain. Jadi tetap teguh aja sama tekun kalau misalnya kalian mau jadi announcer gitu. Nah Sobat Ati Fetri, ternyata menjadi seorang announcer susah-susah gampang ya. Yang pasti harus sering banyak berlatih untuk bisa menjadi penyiar yang profesional. Halo, perkenalkan nama aku Balerina. Jangan lupa nonton Tati Fetri Production Setiap hari Rabu dan Minggu jam 8 malam. Ya di YouTube Broadcast Ikom. Jangan lupa.